Anissa bukan perempuan biasa. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali pasti akan berhenti sebentar, entah karena kulitnya yang putih bersih, tubuhnya yang tinggi dan proporsional, atau wajahnya yang cantik dan terawat. Ia tahu betul bahwa penampilannya adalah aset dan ia tidak pernah menyia-nyiakan itu. Sebelum menikah, Anissa bekerja sebagai SPG Grade A untuk sebuah perusahaan rokok besar yang cukup dikenal di Indonesia. Pekerjaannya menuntut ia tampil rapi setiap hari, bicara sopan, dan mampu menarik perhatian calon pembeli hanya dalam hitungan detik pertama. Anissa melakukannya dengan sangat baik. Ia termasuk SPG yang paling sering dipanggil untuk event besar karena penampilannya selalu terjaga dan caranya berbicara dengan pelanggan terasa hangat dan tidak dibuat-buat. Di salah satu event itulah ia pertama kali bertemu dengan Hasan. Pria itu datang bukan sebagai tamu biasa. Ia sedang ada urusan pekerjaan di gedung yang sama. Mereka tidak langsung akrab. Perkenalan pertama hanya sebatas saling sapa dan tukar nomor telepon. Tapi dari satu pesan singkat ke pesan singkat berikutnya, dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, kedekatan itu tumbuh dengan sendirinya. Hasan bukan pria yang luar biasa dalam hal penampilan, tapi ia bicara dengan tenang, sikapnya serius, dan ia tampak seperti orang yang tahu kemana hidupnya akan berjalan. Anissa suka itu. Tidak butuh waktu terlalu lama sebelum Hasan mengutarakan niatnya. "Aku serius sama kamu," kata Hasan suatu malam waktu mereka duduk di warung kopi pinggir jalan. "Aku mau menikah, bukan main-main." Anissa diam sebentar, lalu tersenyum pelan. "Kamu yakin? Kita belum lama kenal." "Aku yakin," jawab Hasan singkat. "Kamu tipe perempuan yang aku cari. Kerja keras, tidak banyak mengeluh, mandiri." Anissa tidak langsung menjawab malam itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu jawabannya sudah ada sejak Hasan mengucapkan kalimat itu. Mereka menikah dengan prosesi yang sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada tamu ratusan orang. Keluarga inti dari kedua pihak, ijab kabul yang singkat, dan makan siang bersama setelahnya. Anissa tidak keberatan dengan itu. Baginya yang penting bukan pestanya, melainkan apa yang akan mereka bangun sesudahnya. Setelah menikah, mereka sepakat pindah ke Bandung. Tidak ada alasan khusus selain kota itu terasa lebih hidup dan lebih membuka peluang bagi orang yang mau bekerja keras. Modal yang mereka punya waktu itu sangat terbatas. Tabungan Anissa selama bekerja sebagai SPG ditambah sedikit pinjaman dari saudara, jumlahnya tidak sampai 20 juta rupiah. Hasan sempat mengusulkan untuk mencari pekerjaan kantoran dulu sebelum membuka usaha, tapi Anissa menggeleng. "Kalau kita kerja kantoran, kapan kita punya sesuatu yang benar-benar milik kita sendiri?" kata Anissa sambil membuka buku catatan kecilnya yang berisi daftar pengeluaran dan rencana awal usaha. "Aku mau kita punya usaha sendiri dari sekarang. Mulai kecil tidak apa-apa, yang penting kita mulai." Hasan melihat keseriusan di wajah istrinya dan tidak lagi membantah. Pilihan Anissa jatuh pada seblak dan bakso aci. Dua makanan yang sedang sangat digemari orang Bandung waktu itu dan bahan bakunya tidak terlalu mahal. Anissa tidak asal membuka warung. Ia menghabiskan hampir 2 minggu hanya untuk mencoba berbagai kombinasi bumbu, mengatur tingkat kepedasan, memilih takaran kencur yang tepat, dan memastikan kaldu bakso acinya punya rasa yang berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Setiap hari ia memasak, mencicipi, lalu mencatat apa yang perlu diperbaiki. Hasan yang bertugas sebagai pencicipi pertama sering pulang ke kamar kontrakan mereka dengan perut penuh, tapi tetap diminta pendapat. "Rasanya sudah enak, Nis," kata Hasan suatu sore sambil meletakkan mangkok kosong di meja. "Enak itu tidak cukup," jawab Anissa sambil mengaduk kuah di atas kompor. "Aku mau orang yang makan di sini tidak bisa lupa rasanya. Beda sama yang lain."
Warung pertama mereka buka di pinggir jalan yang cukup ramai. Ukurannya kecil, hanya muat 7 meja. Anisah yang melayani pembeli, Hasan yang membantu di dapur. Hari pertama mereka buka, pembelinya hanya 4 orang. Hari kedua 8 orang. Tapi pada minggu ketiga, antrean mulai terbentuk di luar warung bahkan sebelum warung resmi buka. Kabar tentang seblak dan bakso aci dengan rasa yang berbeda menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat. Tanpa iklan, tanpa promosi di media sosial, hanya karena rasanya memang benar-benar berbeda. Anisah tidak berdiam diri melihat antrean itu. Ia langsung berpikir untuk membuka cabang. Bukan karena serakah, tapi karena ia tahu permintaan yang tidak terpenuhi adalah kesempatan yang terbuang. Ia mengajak Hasan duduk dan bicara serius. "Kita harus buka cabang," kata Anisah. "Lihat sendiri, setiap hari ada yang balik lagi tapi tidak kebagian meja." "Modalnya dari mana?" tanya Hasan. "Dari keuntungan yang sudah masuk ditambah pinjaman bank. Aku sudah hitung, kalau kita buka 1 cabang lagi di lokasi yang strategis, baliknya paling lama 6 bulan. Hasan menghela napas panjang. "Kamu yang lebih paham soal ini. Aku ikut. Dari 1 cabang, lalu 2, lalu 3. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Anisah sudah memiliki 6 cabang yang tersebar di beberapa titik strategis di Bandung. Masing-masing cabang ukurannya jauh lebih besar dari warung pertama mereka. Ada yang bisa menampung lebih dari 40 meja. Ia merekrut karyawan, membuat standar bumbu yang harus diikuti di semua cabang agar rasanya tetap sama. Dan setiap pekan ia keliling sendiri untuk mengecek kualitas dan kebersihan. Omzet yang masuk setiap harinya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Nama Anisah mulai dikenal di kalangan pengusaha kuliner muda Bandung sebagai perempuan yang berhasil membangun bisnis dari benar-benar nol. Di luar semua pencapaian itu, ada satu hal yang membuat Anisah merasa hidupnya sudah sempurna waktu itu. Ia hamil. Kehamilan pertama yang ia tunggu sejak lama. Perutnya sudah mulai membesar, dan setiap malam sebelum tidur, ia sering mengelus perutnya sambil berbicara pelan kepada bayinya. Hasan terlihat senang, setidaknya begitu yang tampak dari luar. Tapi ada hal-hal kecil yang belakangan mulai Anisah rasakan tanpa ia benar-benar menyadarinya. Hasan mulai lebih sering pulang terlambat dengan alasan urusan cabang yang tidak selesai. Ponselnya lebih sering dibawa ke kamar mandi. Kalau Anisah bertanya ia pergi kemana, jawabannya selalu ada dan terdengar masuk akal, tapi rasanya seperti ada yang tidak pas. Anisah tidak langsung curiga. Ia terlalu sibuk mengurus 6 cabang sekaligus sambil hamil besar untuk memberi ruang pada pikiran-pikiran seperti itu. Ia percaya pada Hasan. Ia memilih percaya karena baginya pernikahan tanpa kepercayaan tidak ada artinya. Dan waktu itu, dengan perut yang sudah membesar dan 6 cabang yang harus ia awasi setiap hari, Anisah tidak punya tenaga lebih untuk mencurigai suaminya sendiri. Hari itu dimulai seperti biasa. Anisah berangkat ke salah satu cabang sejak pagi, mengecek stok bahan, berbicara dengan karyawan, dan memastikan semua berjalan sesuai standar yang sudah ia tetapkan. Perutnya sudah terasa berat, usia kandungannya sudah tua, tapi ia tetap tidak mau hanya duduk di rumah dan mengandalkan orang lain untuk mengurus semuanya. Ia tahu betul bagaimana usaha itu bisa tumbuh, yaitu karena ia sendiri yang mengawasinya dari dekat. Kalau ia lengah, kualitas bisa turun tanpa ia sadari. Baru sekitar 1 jam ia di cabang, salah satu karyawan menghampirinya dengan wajah sedikit bingung. "Bu Anisah, bumbu rahasianya tidak ada di sini. Tadi saya cari di semua tempat penyimpanan, tidak ketemu." Anisah menghela napas. "Pasti ketinggalan di rumah. Aku ambil dulu sebentar." Ia tidak berpikir apapun selain itu. Bumbu itu memang sering ia bawa sendiri karena ia tidak mau resepnya diketahui karyawan secara lengkap. Jadi wajar kalau kadang tertinggal di rumah.
Ia pamit, naik ke mobilnya dan berkendara pulang dengan pikiran masih penuh soal urusan cabang. Begitu mobilnya masuk ke halaman rumah, ia melihat sebuah motor yang tidak ia kenal terparkir di depan. Ia tidak langsung berpikir yang tidak-tidak. Mungkin tamu Hasan, mungkin ada keperluan pekerjaan. Ia turun dari mobil, membuka pintu rumah dengan kuncinya, dan masuk. Rumah terasa sepi dari luar, tapi begitu pintu depan tertutup di belakangnya, Anissa langsung mendengar sesuatu. Suara dari arah kamar tidur. Suara perempuan yang merintih keras dan tidak terputus-putus. Suara ranjang yang bergerak dengan ritme yang sangat jelas. Suara gesekan dan tarikan napas yang berat. Anissa berdiri di tengah ruang tamu. Tidak bergerak, kakinya terasa berat sekali. Pikirannya bekerja sangat cepat, tapi sekaligus terasa kosong. Ia tahu suara apa itu. Setiap perempuan dewasa tahu suara seperti itu artinya apa. Tapi otaknya menolak menarik kesimpulan. Ia masih mencoba mencari penjelasan lain, mungkin televisi menyala, mungkin ada yang salah dengan pendengarannya. Ia melangkah mendekati pintu kamar. Semakin dekat, suara itu semakin jelas dan semakin tidak bisa disangkal. Anissa berdiri tepat di depan pintu yang tidak terkunci itu. Tangannya menyentuh daun pintu. Jantungnya berdegup sangat kencang sampai ia bisa merasakannya di tenggorokan. Ia mendorong pintu itu. Yang ia lihat di dalam kamar itu adalah Hasan, suaminya, sedang menindih seorang perempuan di atas ranjang mereka sendiri. Perempuan itu telanjang bulat. Hasan juga tidak berpakaian. Mereka berdua tidak menyadari kehadiran Anissa sampai beberapa detik kemudian ketika Hasan menoleh ke arah pintu dan ekspresinya langsung berubah pucat. Perempuan di bawah Hasan itu bernama Siti. Anissa mengenalnya, perempuan yang selama ini ia tahu sebagai kenalan Hasan dari lingkaran pertemanan lamanya. Anissa pernah bertemu dengannya 2 atau 3 kali di acara kumpul-kumpul dan tidak pernah menaruh curiga apapun. Anissa tidak langsung berteriak. Ada beberapa detik di mana ia hanya berdiri di ambang pintu itu dan menatap tanpa bersuara. Lalu sesuatu di dalam dirinya putus. Ia masuk ke dalam kamar dan langsung menarik lengan Siti dari atas ranjang dengan sekuat tenaga. Siti jatuh ke lantai dan menjerit kaget. Anissa tidak berhenti. Ia memukul Siti, menarik rambutnya dan menghujaninya dengan kata-kata yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya dalam hidupnya. Siti hanya bisa berteriak dan menutupi tubuh telanjangnya dengan selimut yang ia raih dari lantai sambil menangis dan memohon Anissa berhenti. Kamu perempuan tidak tahu malu, di rumah orang, di ranjang orang, sama suami orang. Teriak Anissa sambil tangannya masih bergerak memukul ke arah Siti. Siti tidak menjawab. Ia menangis dan terus berusaha menutupi tubuhnya. Hasan berdiri dari ranjang dan mengambil celananya dari lantai. Ia berpakaian dengan tangan sedikit gemetar, tapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan yang Anissa harapkan. Ia justru terlihat seperti orang yang sedang menunggu badai berlalu. Bukan seperti orang yang baru saja melakukan kesalahan besar. Hasan, kamu bilang sekarang, ini sudah berapa lama? Suara Anissa sudah tidak sekeras tadi, tapi justru karena itu terdengar lebih menakutkan. Hasan diam. Aku tanya kamu Hasan, berapa lama? Sudah lama, jawab Hasan akhirnya dengan nada yang sangat datar. Anissa menatap wajah suaminya dan mencari sesuatu di sana, rasa bersalah, penyesalan, atau setidaknya rasa takut. Tapi yang ia temukan hanya wajah orang yang sudah mengambil keputusan sebelum percakapan ini bahkan dimulai. Kamu mau apa sekarang? Tanya Anissa. Hasan tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah Siti yang masih duduk di lantai dengan selimut melilit tubuhnya. Lalu kembali menatap Anissa. Aku minta maaf, katanya. Tapi suaranya tidak terdengar seperti permintaan maaf. Terdengar lebih seperti basa-basi sebelum ia mengucapkan sesuatu yang lebih besar.
Aku tidak bisa terus seperti ini, Nis. Anisah memandanginya. Maksud kamu apa? Aku mau pergi. 3 kata itu keluar dari mulut Hasan dengan sangat mudah, seperti ia sudah mengucapkannya berkali-kali dalam kepalanya sebelum hari ini. Anisah tidak langsung bereaksi. Ia menatap suaminya, lalu menatap perutnya sendiri yang besar, lalu kembali menatap Hasan. Kamu mau pergi? Ulang Anisah pelan. Aku sedang hamil anak kamu dan kamu mau pergi. Hasan tidak menjawab lagi. Ia mengambil jaketnya dari gantungan di balik pintu, lalu berjalan keluar dari kamar tanpa melihat ke belakang. Siti yang masih duduk di lantai buru-buru mengumpulkan pakaiannya dan berpakaian dengan tangan gemetar sebelum kemudian pergi mengikuti Hasan. Anisah berdiri di tengah kamar itu sendirian, mendengar suara langkah kaki mereka menuju pintu depan, mendengar suara pintu depan dibuka lalu ditutup dan kemudian sunyi. Anisah tidak menangis waktu itu. Ia duduk di tepi ranjang yang beberapa menit lalu masih ditempati suaminya bersama perempuan lain, dan ia hanya duduk diam dengan kedua tangannya diletakkan di atas perutnya. Bayinya bergerak di dalam. Tendangan kecil yang selalu membuat Anisah tersenyum setiap kali merasakannya. Tapi kali ini ia tidak tersenyum. Hari-hari setelah kepergian Hasan, Anisah jalani dengan cara yang ia sendiri tidak menyangka bisa ia lakukan, yaitu terus bekerja. Ia tetap keliling cabang setiap hari meski perutnya semakin besar dan jalannya semakin berat. Ia tetap mengecek kualitas bumbu, menegur karyawan yang lalai, dan menghitung omzet setiap malam sendirian di meja kerjanya. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi di dalam, Anisah tahu ada sesuatu yang sudah tidak sama lagi dan tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Kabar tentang Hasan yang pergi dengan Siti menyebar di antara karyawan lebih cepat dari yang Anisah perkirakan. Tidak ada yang berani bertanya langsung kepadanya, tapi Anisah bisa merasakan perubahan cara mereka memandangnya. Ada yang menatap dengan kasihan, ada yang berbisik ketika ia berbalik, dan ada yang tiba-tiba diam begitu ia mendekat. Anisah tidak menanggapi semua itu. Ia tidak butuh belas kasihan siapapun. Masalah pertama datang sekitar 3 minggu setelah Hasan pergi. Seorang karyawan di cabang ketiga menghubunginya pagi-pagi sebelum toko buka. Bu Anisah, ada yang aneh di depan toko, kata karyawan itu dengan suara pelan seperti takut didengar orang lain. Aneh gimana? Ada kembang 7 rupa ditaruh rapi di depan pintu, sama tanah merah, Bu. Taruhnya di dalam plastik tapi kelihatan jelas itu tanah makam. Anisah diam sebentar. Buang saja, jangan dipermasalahkan. Tapi Bu, karyawan yang lain sudah pada tahu. Mereka takut masuk. Anisah menarik napas panjang. Aku ke sana sekarang. Waktu Anisah tiba, ia melihat sendiri kembang 7 rupa itu ditata dengan sangat rapi di atas daun pisang tepat di tengah ambang pintu masuk toko, bukan dilempar sembarangan, tapi diletakkan dengan sengaja seperti seseorang meluangkan waktu untuk menata setiap bagiannya. Di sampingnya ada segumpal tanah merah gelap yang dibungkus plastik bening. Anisah mengambilnya dengan tangan kosong, memasukkannya ke dalam kantong sampah, dan membuangnya ke tempat sampah di belakang toko. Karyawan yang berdiri menonton dari dalam toko menatapnya dengan ekspresi campuran antara kagum dan takut. Sudah, buka toko, kata Anisah singkat. Tapi kejadian itu tidak berhenti di satu cabang. Dalam 1 minggu berikutnya, laporan serupa datang dari 2 cabang lain. Selalu ditemukan pagi hari sebelum toko buka, selalu ditata rapi, dan selalu membuat karyawan gelisah sepanjang hari. Anisah terus memerintahkan karyawan untuk membuangnya dan tidak membahas ini lebih jauh, tapi ia tahu di dalam kepala karyawannya pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan sudah mulai tumbuh dan tidak mudah dicabut begitu saja. Kejadian yang jauh lebih parah terjadi 2 minggu kemudian di dapur cabang pertama.
cabang yang paling ramai dan paling besar omsetnya. Seorang karyawan dapur bernama Yanto sedang merebus ayam dan ceker untuk persiapan stok siang hari. Ayam itu baru saja matang, air rebusannya masih mendidih, dan uap panas masih mengepul dari panci. Yanto mengangkat panci itu dari kompor dan hendak memindahkan isinya ke wadah besar ketika ia melihat sesuatu yang membuat tangannya berhenti bergerak. Dari dalam tulang-tulang ayam yang sudah matang dan masih panas itu, belatung putih mulai merayap keluar. Bukan satu atau dua, tapi puluhan, lalu ratusan, lalu ribuan. Belatung-belatung itu gemuk dan bergerak cepat, merayap keluar dari sela-sela tulang, dari dalam potongan ceker, dari lipatan kulit ayam yang sudah matang, dan mulai memenuhi permukaan wadah lalu jatuh ke lantai dapur. Yanto berteriak dan mundur menabrak meja di belakangnya. Karyawan lain yang mendengar teriakan itu masuk ke dapur dan langsung melihat hal yang sama. Tidak ada yang bertahan lebih dari beberapa detik. Mereka semua berlari keluar dari dapur, beberapa langsung keluar dari toko dan tidak berhenti berjalan sampai mereka jauh dari tempat itu. Anisah yang sedang di cabang lain mendapat telepon dari karyawan kasir yang suaranya gemetar. "Bu, semua karyawan dapur kabur. Katanya ada belatung keluar dari ayam yang baru direbus. Banyak sekali, Bu. Saya juga lihat sendiri dari luar dapur, lantainya sudah penuh." "Kamu masih di sana sekarang?" "Masih, Bu, tapi saya tidak berani masuk ke dalam." "Tunggu, aku ke sana." Waktu Anissa tiba, ia mendapati toko sudah kosong dari karyawan. Beberapa pelanggan yang tadi sedang makan sudah pergi karena mendengar kehebohan di dapur. Anissa masuk ke dapur sendirian. Lantainya memang penuh belatung, sudah mulai menyebar ke sudut-sudut ruangan. Panci rebusan masih ada di atas meja dan isinya sudah tidak bisa digunakan. Anissa berdiri di sana cukup lama, melihat semuanya dengan diam, lalu ia keluar dan menutup pintu dapur. Tidak ada karyawan yang mau kembali bekerja setelah hari itu. Tidak hanya di cabang pertama, tapi juga di cabang-cabang lain setelah kabar itu menyebar. Bersamaan dengan itu, laporan tentang penampakan bayangan hitam berukuran sangat besar mulai masuk dari 3 cabang berbeda. Bayangan itu terlihat berdiri di sudut ruangan dalam ruko. Bentuknya jelas seperti sosok manusia, tapi ukurannya jauh lebih besar dari manusia biasa dan tidak bergerak. Siapapun yang melihatnya langsung keluar dan tidak mau masuk lagi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, semua 6 cabang tutup sepenuhnya. Di tengah semua itu, Anissa mengalami sesuatu yang jauh lebih menghancurkan dari semua kejadian tersebut. Kandungannya bermasalah. Dokter mengatakan janinnya tidak berkembang sebagaimana mestinya, dan sebelum Anissa sempat mempersiapkan diri secara mental, ia mengalami keguguran. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Anissa keluar dari rumah sakit dengan tangan kosong dan perut yang sudah kempis. Sendirian, tanpa suami yang menemani, dan tanpa ada yang benar-benar mengerti apa yang ia rasakan waktu itu. Pendapatan berhenti sepenuhnya sementara cicilan rumah dan mobil terus berjalan. Anissa mencoba bertahan 1, 2 bulan, tapi angkanya tidak pernah bisa ketemu. 3 bulan kemudian, rumah dan mobilnya disita. Ia pindah ke rumah ibunya dengan membawa 1 tas besar berisi pakaian dan beberapa barang yang masih bisa ia bawa. Ibunya tidak banyak bertanya. Perempuan tua itu hanya membuka pintu dan mempersilakan Anissa masuk. Anissa duduk di kursi ruang tamu rumah ibunya dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menangis. Bukan sebentar, tapi cukup lama sampai tidak ada lagi yang keluar. Setelah tangisnya berhenti, ia mulai berpikir soal uang. Ia harus bekerja. Ia melamar ke beberapa tempat, tapi latar belakangnya sebagai pemilik usaha kuliner tidak banyak membantu untuk posisi karyawan biasa.
dan tidak banyak tempat yang mau menerima perempuan yang sudah cukup lama tidak bekerja formal. Akhirnya melalui kenalan, ia mendapat tawaran bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Pekerjaannya adalah menemani tamu bernyanyi dan membuat suasana ruangan menjadi ramai. Anisah menerimanya karena tidak ada pilihan lain. Hari-hari pertama bekerja di tempat karaoke terasa sangat berat. Anisah tidak terbiasa dengan suasana itu. Asap rokok yang tebal, musik keras yang tidak berhenti dari satu ruangan ke ruangan lain, dan cara beberapa tamu memandang para pemandu lagu seperti memandang barang yang bisa dipilih dan dikembalikan. Anisah mencoba tersenyum seperti yang diminta pengelola, mencoba terlihat ramah dan mudah diajak bicara, tapi sesuatu di wajahnya selalu terlihat kaku dan tidak natural. Tamu-tamu lebih memilih pemandu lagu lain yang lebih mudah tertawa, lebih luwes, dan lebih tidak terlihat seperti pikiran mereka ada di tempat lain. Dalam seminggu pertama, Anisah hanya dipilih 2 kali. Penghasilan dari 2 sesi itu tidak cukup untuk membeli beras seminggu. Ia pulang ke rumah ibunya dini hari, melepas sepatu di depan pintu, dan duduk di kursi dapur sendirian sambil menghitung uang di tangannya. Jumlahnya tidak berubah meski sudah dihitung 3 kali. Ibunya yang mendengar Anisah pulang keluar dari kamar dengan mata yang masih mengantuk. Perempuan tua itu melihat wajah anaknya dan langsung tahu tanpa perlu bertanya. "Belum laku lagi?" tanya ibunya pelan. Anisah menggeleng. 2 orang, tapi sesinya pendek. Ibunya duduk di kursi sebelah. Mereka berdua diam cukup lama di dapur yang hanya diterangi lampu kecil di atas kompor. Lalu ibunya berdiri, membuka tutup panci di atas kompor, dan mengambil sisa nasi dari tadi siang. "Makan dulu," kata ibunya. "Ibu sudah makan?" "Sudah tadi." Anisah melihat ke dalam panci itu. Nasinya tinggal sedikit, cukup untuk 1 porsi. Ia tahu ibunya berbohong, tapi ia tidak punya tenaga untuk berdebat, dan perutnya sudah lapar sejak sore karena ia tidak makan sebelum berangkat kerja. Ia mengambil piring dan menyendok nasi itu. Tidak ada lauk, hanya garam di meja yang ibunya letakkan tanpa diminta, karena memang hanya itu yang ada. Kondisi seperti itu berlangsung bukan hanya 1 atau 2 hari. Berhari-hari mereka makan nasi dengan garam karena tidak ada uang untuk membeli lauk. Kadang ada tetangga yang memberi sedikit sayur atau tempe, dan itu terasa seperti rejeki yang sangat besar. Anisah mulai tahu persis bagaimana rasanya lapar, tapi harus berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain. Ia tahu bagaimana rasanya membuka kulkas dan mendapati isinya hanya air putih dan sisa bumbu dapur yang hampir habis. Yang paling berat bukan rasa laparnya. Yang paling berat adalah rasa malunya. Anisah adalah perempuan yang dulu namanya dikenal di kalangan pengusaha kuliner Bandung. Orang-orang mengenalnya sebagai perempuan yang berhasil, yang kerja kerasnya membuahkan hasil nyata. Sekarang ia tidak berani berjalan di area yang dulu sering ia kunjungi karena takut bertemu orang yang kenal dan harus menjawab pertanyaan tentang di mana bisnisnya sekarang, di mana suaminya, dan kenapa ia terlihat seperti ini. Rasa malu itu bercampur dengan rasa sakit yang tidak pernah benar-benar pergi sejak hari Hasan berjalan keluar dari pintu rumah mereka. Anisah tidak pernah menghubungi Hasan setelah itu, dan Hasan juga tidak pernah menghubunginya. Sesekali ia mendengar kabar dari orang yang kenal bahwa Hasan dan Siti sudah tinggal bersama di kontrakan di daerah lain. Kabar itu selalu datang tidak sengaja, dari percakapan yang tidak ia cari, dan selalu membuat dadanya terasa sesak selama beberapa jam setelahnya. Suatu malam setelah pulang dari tempat karaoke dengan tangan hampir kosong lagi, Anisah duduk di teras belakang rumah ibunya sendirian. Malam itu sangat sepi.
Ibunya sudah tidur dan tidak ada suara apapun selain suara jangkrik di luar pagar. Anisah melihat ke langit dan tidak menemukan apapun yang membuatnya merasa lebih baik. Ia mulai berbicara sendiri. Pelan pada awalnya, tapi lama-lama suaranya naik. Kenapa aku yang harus menanggung semua ini? Aku yang kerja keras, aku yang bangun semuanya dari nol, aku yang jaga bisnis itu siang malam, dan yang dapat semuanya malah mereka. Itu adil? Tidak ada yang menjawab. Anisah tidak mengharapkan jawaban. Ia hanya tidak tahu lagi kepada siapa ia harus berbicara. Aku minta tolong tidak ditolong. Aku berdoa tidak ada hasilnya. Terus aku harus apa? Suaranya mulai gemetar, bukan karena sedih tapi karena marah. Kemarahan yang sudah lama ditahan dan malam itu tidak mau diam lagi. Kalau memang Tuhan ada dan adil, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa orang yang berbuat salah malah hidupnya enak? Kenapa aku yang tidak melakukan apa-apa yang harus menderita? Kata-kata itu keluar satu persatu, semakin keras, semakin kasar. Anisah mengucapkan hal-hal yang di lain waktu tidak akan pernah ia berani ucapkan. Kalimat-kalimat yang bahkan setelah ia ucapkan pun membuat sesuatu di dalam dadanya terasa tidak nyaman, seperti ia sudah melewati garis yang seharusnya tidak ia lewati. Tapi ia tidak bisa berhenti. Semua yang selama berbulan-bulan ia telan dan simpan keluar semua malam itu. Ketika akhirnya ia berhenti bicara, tenggorokannya sakit dan matanya panas. Ia menarik napas panjang dan mengembuskannya pelan. Rumah di sekitarnya tetap gelap dan sepi. Tidak ada yang berubah, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya setelah malam itu. Sesuatu yang tadinya masih bisa ia kendalikan, sekarang terasa lepas dan tidak mau masuk kembali ke tempatnya. Dalam hari-hari berikutnya, Anisah mulai berbeda. Ia tidak lagi menghabiskan malam untuk menangis seperti bulan-bulan sebelumnya. Tangisnya sudah habis. Yang tinggal adalah sesuatu yang lebih keras dari tangis, yaitu keinginan yang sangat kuat untuk melihat Hasan dan Siti menderita. Bukan sekadar keinginan yang lewat, tapi keinginan yang ia pikirkan setiap hari dengan sangat serius. Ia memikirkan wajah Hasan waktu berjalan keluar dari kamar tanpa menoleh. Ia memikirkan Siti yang menutupi tubuhnya dengan selimut di lantai kamarnya. Dan ia memikirkan apa yang harus terjadi pada kedua orang itu agar semuanya terasa adil. Pikiran-pikiran itu tidak membuatnya takut. Justru sebaliknya, pikiran-pikiran itu memberinya sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, yaitu alasan untuk bangun setiap pagi. Pada suatu sore, seorang perempuan yang juga bekerja di tempat karaoke duduk di sebelahnya di ruang ganti. Perempuan itu bernama Ratih, sudah lebih lama bekerja di sana dan tampak lebih paham dengan cara bertahan di tempat seperti itu. Mereka jarang berbicara sebelumnya, tapi sore itu Ratih memulai percakapan duluan. "Kamu kenapa kelihatan murung terus?" tanya Ratih sambil mengoleskan bedak di wajahnya. "Banyak pikiran," jawab Anisah singkat. "Masalah uang atau masalah orang?" Anisah melirik ke arah Ratih. Dua-duanya. Ratih mengangguk pelan, seperti mengerti tanpa perlu penjelasan lebih. "Kalau kamu benar-benar mentok dan sudah tidak tahu harus kemana lagi, ada cara lain," kata Ratih dengan nada yang sangat biasa, seperti ia sedang membicarakan soal warung makan atau tempat kerja baru. "Cara lain gimana maksudnya?" Ratih tidak langsung menjawab. Ia menutup kotak bedaknya dan menatap Anisah sebentar lewat cermin di depan mereka. "Nanti kalau kamu mau aku cerita, sekarang belum waktunya." Anisah tidak bertanya lebih lanjut malam itu. Ia sudah mencoba semua cara yang ia tahu. Ia sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah mencoba bangkit berkali-kali dari titik yang sama, dan hasilnya selalu sama, yaitu ia tetap di tempat yang sama, dengan perut lapar dan kantong kosong. Kalau memang ada cara lain, ia ingin tahu.
Kesempatan untuk bertanya datang beberapa hari kemudian, waktu mereka duduk berdua lagi di ruang ganti sebelum jam kerja dimulai. Anissa tidak basa-basi. "Kamu bilang ada cara lain," kata Anissa langsung. "Cara lain apa?" Ratih melirik ke arah pintu ruang ganti memastikan tidak ada orang lain di sana, lalu mendekat sedikit ke arah Anissa. "Kamu pernah dengar soal Gunung Kawi?" Anissa mengangguk pelan. Siapa yang tidak pernah mendengar nama itu? Gunung Kawi dan cerita-cerita di sekitarnya sudah beredar lama di kalangan orang Jawa tentang tempat keramat, tentang orang-orang yang datang miskin dan pulang kaya, tentang ritual-ritual yang tidak bisa sembarangan dilakukan. Anissa selalu mendengarnya sebagai cerita yang beredar di antara orang-orang, tapi tidak pernah benar-benar ia anggap serius. "Aku pernah ke sana," kata Ratih. 2 tahun lalu, aku sendiri yang merasakannya." Anissa memandang wajah Ratih dan mencoba membaca apakah perempuan itu berbicara serius atau hanya bercerita. Wajah Ratih tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Matanya lurus menatap Anissa dan suaranya datar, bukan seperti orang yang sedang membesar-besarkan sesuatu. "Kamu mau ke sana?" tanya Ratih. "Tergantung," jawab Anissa. "Ceritakan dulu yang sebenarnya. Jangan yang versi bagus-bagusnya saja." Ratih diam sebentar, lalu mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa di Gunung Kawi ada seorang kuncen yang sudah sangat tua dan sudah menjaga tempat itu selama puluhan tahun. Orang-orang yang punya keperluan datang kepadanya dan ia yang menentukan apakah seseorang layak menjalani ritual atau tidak. Ritualnya tidak mudah dan syaratnya tidak main-main. Tapi bagi yang berhasil melewatinya, hasilnya nyata. "Syaratnya apa?" tanya Anissa. "Itu yang harus kamu dengar langsung dari kuncennya." "Aku tidak bisa cerita semuanya di sini," jawab Ratih. "Yang aku bisa bilang, kamu harus siap melepas semua yang kamu pegang, termasuk rasa malu dan rasa takut. Kalau kamu masih pegang 2 hal itu, jangan pergi." Anissa tidak menjawab langsung. Ia memikirkan kalimat itu cukup lama. Rasa malu dan rasa takut. Ia tidak yakin ia masih punya banyak dari keduanya setelah semua yang sudah ia lalui. Rasa malunya sudah habis terkikis sejak ia duduk di ruang tunggu tempat karaoke ini untuk pertama kalinya. Dan rasa takutnya sudah sulit ia bedakan dari kelelahan biasa. "Kapan kita bisa pergi?" tanya Anissa akhirnya. Ratih menatapnya sebentar. "Kamu yakin? Aku tanya kapan, bukan minta pendapat kamu." Ratih mengangguk pelan. "Minggu depan aku bisa atur." Perjalanan ke Gunung Kawi mereka lakukan seminggu kemudian. Anissa tidak bercerita kepada ibunya soal tujuan perjalanan ini. Ia hanya bilang ada keperluan keluar kota selama 2 hari dan ibunya tidak banyak bertanya. Mereka berangkat dari Bandung pagi-pagi, naik bus ke Malang, lalu disambung dengan kendaraan lain menuju kaki Gunung Kawi. Sepanjang perjalanan Ratih tidak banyak bicara dan Anissa juga tidak banyak bertanya. Mereka duduk berdampingan dengan pikiran masing-masing. Waktu mereka tiba, hari sudah mulai sore. Udara di sana terasa berbeda dari kota, lebih dingin dan lebih berat, dan suasananya sangat sepi meski bukan berarti tidak ada orang. Ada beberapa peziarah lain yang Anissa lihat di kejauhan, tapi mereka semua bergerak pelan dan tidak ada yang berbicara keras. Tempat itu punya suasana yang membuat orang secara otomatis menurunkan suaranya. Ratih membawa Anissa menemui sang kuncen di sebuah bangunan kecil yang letaknya agak menjorok ke dalam dari jalan utama. Bangunannya tua, temboknya berwarna gelap karena usia, dan di depan pintunya ada kemenyan yang asapnya mengepul tipis ke udara. Sang kuncen sudah duduk di dalam waktu mereka masuk, seorang laki-laki yang sangat tua dengan tubuh yang kurus dan rambut putih yang panjang. Matanya menatap Anissa sejak ia melangkah masuk, bukan dengan cara yang membuat tidak nyaman, tapi dengan cara yang membuat Anissa merasa
Orang ini sudah tahu banyak tentangnya sebelum ia membuka mulut. Ratih berbicara lebih dulu, menjelaskan keperluan Anisah dengan singkat. Sang Kuncen mendengarkan tanpa memotong. Lalu ketika Ratih selesai, ia mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepada Anisah. "Kamu datang bawa dendam," kata Sang Kuncen. Bukan bertanya, tapi menyatakan. Anisah tidak menyangkal. "Ya, dendam itu yang kamu jadikan alasan ke sini, atau memang kamu butuh lebih dari sekadar balas dendam?" Anisah berpikir sebentar. Dua-duanya. Sang Kuncen mengangguk sangat pelan. Ia kemudian mulai menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum ritual bisa dilakukan. Suaranya pelan tapi sangat jelas, dan setiap kalimatnya keluar dengan jeda yang cukup panjang, seperti ia ingin setiap kata benar-benar masuk dan dipahami. "Kamu harus melepas semua yang ada di tubuhmu. Semua pakaian, semua perhiasan, semua yang menutupi. Kamu harus berdiri di hadapan aku dan perempuan yang menemanimu dalam keadaan tidak ada sehelai pun yang tersisa. Kalau kamu merasa malu atau mundur, ritual tidak bisa dilanjutkan," kata Sang Kuncen. "Lalu tengah malam, kamu masuk ke kolam keramat sendirian. Tidak ada yang menemani kamu di dalam air." Anisah mendengarkan tanpa berkedip. "Hanya itu syaratnya?" "Syarat masuknya itu. Syarat yang lebih besar akan kamu temui di dalam kolam," jawab Sang Kuncen singkat dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Malam itu Anisah menjalani semua yang diperintahkan. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu minyak kecil, ia melepas semua pakaiannya satu persatu sampai tidak ada yang tersisa. Ia berdiri di hadapan Sang Kuncen dan Ratih dalam keadaan seperti itu, dan ia tidak menutup apapun dengan tangannya. Sang Kuncen tidak menatapnya dengan cara yang tidak senonoh. Ia hanya melihat sebentar lalu mengangguk dan memerintahkan Anisah bersiap untuk tengah malam. Waktu tengah malam tiba, Anisah berjalan sendirian menuju kolam keramat yang letaknya tidak jauh dari bangunan itu. Airnya gelap dan tidak bisa ia lihat dasarnya. Ia masuk ke dalam kolam itu tanpa diperintah 2 kali. Air dingin langsung menyelimuti tubuhnya begitu ia melangkah masuk, dan ia terus melangkah maju sampai permukaan air melewati bahunya dan kemudian kepalanya. Yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia tidak tenggelam. Ia berdiri di dasar kolam dengan kedua kakinya menyentuh tanah yang terasa keras. Dan ia bernapas dengan normal, seolah tidak ada air di sekitarnya. Gelap di dalam kolam itu sangat pekat, sampai ia tidak bisa melihat tangannya sendiri. Lalu dari kegelapan itu, sesuatu bergerak mendekatinya. Sosok itu muncul dari kedalaman dengan sangat perlahan. Tubuhnya dari pinggang ke bawah berbentuk ikan dengan sisik hitam pekat yang terlihat berkilat meski tidak ada cahaya. Dari pinggang ke atas berbentuk manusia dengan kepala manusia yang wajahnya sangat datar dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di atas kepalanya tumbuh 2 tanduk panjang yang melengkung ke belakang. Sosok itu berhenti pada jarak sekitar 2 langkah dari Anisah dan menatapnya langsung. "Kamu tahu kenapa kamu di sini?" kata sosok itu. Suaranya tidak seperti suara manusia biasa, terdengar seperti datang dari dalam air dan dari dalam kepala Anisah sekaligus. "Aku mau kaya," jawab Anisah. Suaranya keluar normal meski ia ada di dalam air. "Kekayaan yang kamu minta tidak akan pernah habis selama kontrak berjalan," kata sosok itu. "Tapi harganya bukan uang dan bukan harta, harganya nyawa. Nyawa orang lain yang harus kamu serahkan sebagai bayaran. Kamu siap?" Anisah menatap sosok itu tanpa bergerak. Sosok itu menatapnya beberapa saat setelah Anisah menjawab, seperti sedang memastikan bahwa jawaban itu benar-benar datang dari dalam, bukan dari panik atau terburu-buru. Lalu ia berbicara lagi.
Sebutkan nama yang kamu serahkan. Anisa tidak perlu berpikir. Hasan dan Siti, kamu tahu artinya. Nyawa mereka menjadi milikku. Bukan kamu yang menentukan kapan dan bagaimana, tapi kontrak ini yang mengaturnya. Kamu hanya perlu menjalankan apa yang akan diminta pada waktunya, kata sosok itu. Kamu setuju dengan syarat ini? Setuju, jawab Anisa. Sosok itu tidak bergerak setelah itu, tapi sesuatu berubah di dalam kolam. Air yang tadinya terasa diam mulai bergerak sangat pelan berputar di sekitar tubuh Anisa. Tidak kencang, tapi cukup terasa di kulitnya. Lalu sosok itu mundur perlahan ke dalam kegelapan dan menghilang seolah tidak pernah ada di sana. Anisa berdiri sendirian di dasar kolam itu beberapa saat. Lalu ia merasakan tubuhnya terdorong naik ke permukaan tanpa ia menggerakkan kaki atau tangannya. Ia muncul ke permukaan dan mendapati udara malam langsung masuk ke paru-parunya. Sang kuncen sudah berdiri di tepi kolam dengan handuk di tangannya. Ia menyerahkan handuk itu kepada Anisa tanpa berkata apapun. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, sama seperti sejak pertama kali Anisa bertemu dengannya. Setelah Anisa mengeringkan tubuhnya dan berpakaian kembali, sang kuncen membawanya berjalan ke arah pohon besar yang berdiri tidak jauh dari kolam. Pohon Dewandaru. Batangnya besar dan kulitnya berwarna coklat tua yang sudah sangat tua usianya. Daun-daunnya rimbun dan bahkan di malam yang gelap seperti itu, warnanya terlihat sangat hijau. Duduk di sini, kata sang kuncen menunjuk ke tanah tepat di bawah pohon itu. Pejamkan mata. Jangan buka sebelum aku perintahkan. Anisa duduk bersila di tanah yang lembab itu dan memejamkan matanya. Sang kuncen mulai membaca sesuatu dengan suara yang sangat pelan, tidak cukup keras untuk Anisa tangkap kata-katanya, hanya terdengar seperti gumaman yang berirama. Ratih berdiri di kejauhan dan tidak ikut mendekat. Anisa tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Tidak ada yang ia lihat di balik kelopak matanya yang tertutup, kecuali gelap. Tapi tubuhnya merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan, seperti ada tekanan sangat ringan yang menekan seluruh permukaan kulitnya dari luar ke dalam, bukan sakit, tapi terasa jelas. Lalu tekanan itu berhenti dan sang kuncen berkata, "Buka." Anisa membuka matanya. Sang kuncen berjongkok di hadapannya dan di tangannya ada sehelai daun segar yang baru dipetik dari pohon Dewandaru, warnanya hijau tua dan permukaannya mengkilat. Di tangan kirinya ada sebuah tas jinjing dari kulit yang warnanya sudah coklat tua kehitaman karena usia. Jahitannya masih kuat tapi tampilannya sangat lusuh seperti benda yang sudah berpindah tangan berkali-kali selama bertahun-tahun. Daun ini kamu simpan. Selama daunnya hijau dan segar kontrak berjalan. Kalau suatu hari kamu lihat daunnya berubah warna, itu artinya ada yang berubah dalam perjanjian kalian, kata sang kuncen sambil menyerahkan daun itu kepada Anisa. Lalu ia menyerahkan tas kulitnya. Tas ini akan selalu penuh setiap kamu butuhkan uang pecahan 100.000. Ambil sebanyak yang kamu mau, besoknya akan penuh lagi. Tapi jangan kamu tunjukkan tas ini kepada siapapun dan jangan kamu ceritakan dari mana asalnya. Anisa menerima keduanya. Daun itu terasa dingin di tangannya, dan tas kulit itu lebih berat dari yang ia perkirakan dari tampilannya. Ia membuka tas itu, dan di dalamnya sudah ada tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah yang memenuhi seluruh isi tas. Tangannya berhenti sebentar di atas tumpukan uang itu. Nyata, bukan mimpi dan bukan tipuan. Sang kuncen berdiri dan berbalik tanpa mengucapkan selamat jalan atau apapun. Pekerjaannya selesai dan ia tidak perlu tambahan kata-kata untuk itu. Ratih yang dari tadi berdiri di kejauhan akhirnya mendekati Anisa dan melihat tas yang ada di tangan Anisa. Ia tidak berkomentar apapun, hanya mengangguk pelan. "Kita pulang sekarang?"
Tanya Ratih. "Iya," jawab Anissa. Perjalanan pulang ke Bandung terasa sangat berbeda dari perjalanan berangkat. Waktu berangkat, Anissa duduk di bus dengan pikiran yang berat dan tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Waktu pulang, ia duduk dengan tas kulit tua di pangkuannya dan sehelai daun yang ia simpan rapi di dalam lipatan kain di dalam tasnya. Ia tidak berbicara selama perjalanan dan Ratih juga tidak mencoba memulai percakapan. Mereka berdua diam sepanjang jalan. Anissa tiba di rumah ibunya menjelang subuh. Ibunya belum bangun. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu dan meletakkan tas kulit itu di atas lantai di depannya. Ia membuka tas itu sekali lagi dan menghitung uangnya. Jumlahnya sangat besar, lebih dari yang ia perkirakan muat di dalam tas seukuran itu. Ia menutup tas itu dan berbaring di kasurnya dengan mata terbuka sampai langit di luar jendela mulai terang. Keesokan harinya ia membuka tas itu lagi dan isinya sudah penuh kembali, seperti ia belum mengambil apapun. Ia berdiri di depan tas itu cukup lama, memastikan penglihatannya tidak salah. Lalu ia mengambil uang dalam jumlah besar dan memasukkannya ke dalam tasnya yang lain. Hari itu juga Anissa mulai bergerak. Orang pertama yang ia datangi adalah rentenir yang selama berbulan-bulan ini menghubunginya dengan nada ancaman dan kata-kata yang tidak enak didengar. Laki-laki itu membuka pintu rumahnya dan wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi yang sudah siap menagih sebelum Anissa sempat bicara apapun. "Saya datang buat bayar," kata Anissa datar. Rentenir itu diam sebentar, tampak tidak percaya. "Berapa yang kamu bisa bayar?" "Semua," jawab Anissa. Ia mengeluarkan uang dari tasnya dan melemparkan tumpukan itu tepat ke wajah laki-laki itu. Bukan diserahkan dengan tangan, bukan diletakkan di meja, tapi dilemparkan langsung ke mukanya sehingga lembaran-lembaran uang itu bertebaran ke lantai di sekitar kaki rentenir tersebut. Laki-laki itu mundur satu langkah karena kaget. Wajahnya merah antara terkejut dan marah, tapi tidak bisa berkata apapun karena jumlah uang di lantai itu lebih dari cukup untuk melunasi semua yang Anissa hutangkan. Anissa melakukan hal yang sama kepada semua rentenir yang selama ini datang menagih dengan sikap seenaknya. Satu persatu ia datangi, satu persatu ia lempar uang ke muka mereka, dan satu persatu ia lihat wajah orang-orang yang tadinya bicara dengan nada meremehkan, itu berubah menjadi diam tanpa kata. Setiap kali ia melakukannya, ada kepuasan yang sangat nyata di dadanya. Bukan karena utangnya lunas, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sangat lama, ia yang menentukan bagaimana sebuah pertemuan berakhir. Setelah semua urusan di Bandung selesai, Anissa memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Tidak ada alasan sentimental untuk tetap tinggal di kota yang menyimpan terlalu banyak ingatan buruk. Di Bandung ia dikenal sebagai perempuan yang pernah punya bisnis lalu hancur, yang ditinggal suami saat hamil, yang sempat kerja di karaoke dan jarang dipilih tamu. Ia tidak mau terus hidup di bawah pandangan orang-orang yang sudah terlanjur membentuk gambaran tentang dirinya. Jakarta adalah kota yang tidak peduli dengan masa lalu siapapun selama kamu punya uang. Ia menyewa apartemen di kawasan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Gedung tinggi dengan lobi yang luas dan penjaga keamanan berseragam rapi di pintu masuk. Lantai yang ia pilih punya pemandangan langsung ke arah lampu-lampu kota yang menyala sampai dini hari. Anissa berdiri di depan jendela kamarnya malam pertama ia pindah dan menatap semua itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan secara tepat. Bukan bahagia sepenuhnya, tapi sangat jauh dari sedih. Ia mulai membeli semua yang selama ini tidak pernah ia miliki. Pakaian dari toko-toko di mal besar yang dulu hanya ia lewati.
perhiasan emas dan berlian yang harganya ia bayar tanpa perlu bertanya diskon, tas-tas bermerek yang harganya satu buah setara dengan omzet hariannya dulu waktu bisnis seblaknya sedang di puncak. Anissa membeli semua itu tanpa merasa perlu menahan diri. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ia ingin merasakan sendiri bahwa ini nyata, bahwa ia benar-benar ada di sini dan bukan sedang bermimpi di lantai kamar ibunya. Setiap malam ia pergi ke klub malam. Bukan karena ia suka musiknya atau suka suasananya, tapi karena di sanalah ia bisa melakukan sesuatu yang memberinya kepuasan yang sangat spesifik. Ia duduk di meja yang paling dekat dengan panggung, memesan minuman yang paling mahal, dan waktu penyanyi atau pemandu lagu mulai tampil, ia menyawer mereka dengan uang dalam jumlah yang membuat seluruh ruangan berbalik menatapnya. Lembaran-lembaran uang pecahan 100.000 berterbangan ke arah panggung dan orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan atau berseru kaget. Manajer klub pernah mendekatinya suatu malam dengan senyum yang sangat lebar. "Ibu, malam ini sudah keluar berapa ratus juta ya?" tanya manajer itu dengan nada yang setengah bercanda, setengah serius. Anissa mengangkat bahunya. "Tidak hitung. Ibu pelanggan paling royal yang pernah kami punya," kata manajer itu. "Bagus," jawab Anissa singkat sambil menyeruput minumannya. Yang tidak diketahui siapapun di klub itu adalah alasan sebenarnya. Anissa menyawer para pemandu lagu dengan uang sebanyak itu. Bukan karena murah hati, tapi karena ia pernah berdiri di posisi yang sama. Perempuan yang duduk menunggu dipilih tamu yang pulang dengan tangan kosong karena malam itu tidak ada yang mau menghabiskan waktu bersamanya. Setiap kali ia melemparkan uang ke arah panggung dan melihat mata para pemandu lagu itu menyala, ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa sudah membalas sesuatu. Meski ia sendiri tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sedang ia balas. Kehidupan seperti itu ia jalani beberapa bulan sampai suatu pagi ia menerima kabar dari Bandung melalui seseorang yang masih kenal dengannya. Kabar itu singkat, Hasan masuk rumah sakit, sesak napas mendadak dan kondisinya memburuk sangat cepat. Anissa menaruh ponselnya di atas meja dan menatap layarnya beberapa saat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Beberapa minggu sebelumnya ia sudah melakukan ritual khusus pada sebotol parfum mahal. Membawanya kepada seseorang yang diberitahu sang kuncen kepadanya untuk menyelesaikan bagian ini, dan parfum itu kemudian sampai ke tangan Hasan melalui jalur yang tidak bisa ditelusuri kembali ke Anissa. Ia hanya menunggu setelah itu. Kabar berikutnya datang 2 hari kemudian. Hasan meninggal sebelum subuh, jantungnya berhenti mendadak dan tidak bisa ditolong. Anissa membaca kabar itu di layar ponselnya sambil duduk di sofa apartemennya dengan secangkir kopi di tangan. Ia menunggu sebentar, memeriksa apa yang ia rasakan di dalam dadanya. Tidak ada sedih, tidak ada rasa bersalah, yang ada hanya rasa lega yang sangat besar, seperti sesuatu yang sudah lama menggantung akhirnya jatuh dan hilang. Ia meneguk kopinya dan meletakkan ponsel itu dengan layar menghadap ke bawah. 3 tahun berlalu. Kehidupan Anissa di Jakarta terus berjalan dengan cara yang sama. Uang terus ada, apartemennya terus mewah, dan namanya mulai dikenal di kalangan tertentu sebagai perempuan yang punya banyak uang dan tidak segan mengeluarkannya. Ia tidak pernah menjelaskan kepada siapapun dari mana uang itu berasal, dan tidak ada yang cukup berani untuk bertanya langsung. Tapi di dalam kepalanya, satu nama masih ada yang belum selesai. Siti. Untuk sampai ke Siti, Anissa tidak bisa langsung. Mereka sudah tidak ada dalam lingkaran yang sama sejak lama, dan Anissa tidak mau terlihat sedang mencari-cari perempuan itu. Ia membutuhkan perantara, seseorang yang bisa masuk ke lingkaran Siti tanpa menimbulkan kecurigaan.
Melalui beberapa pertemuan dan percakapan yang ia atur dengan sangat hati-hati, ia akhirnya menemukan perempuan bernama Lestari yang kebetulan kenal dengan Siti dan sering ikut dalam kegiatan arisan yang sama. Anissa mendekati Lestari dengan cara yang sangat biasa. Ia berkenalan, mengobrol, dan membuat Lestari merasa nyaman dengannya tanpa pernah menyebut nama Siti atau menunjukkan bahwa ia tahu keduanya kenal. Suatu hari, Anissa menitipkan sesuatu kepada Lestari dengan cara yang terdengar sangat wajar. "Les, kamu masih sering ketemu sama teman-teman arisan kamu?" tanya Anissa suatu siang, waktu mereka makan bersama. "Masih, sebulan sekali," jawab Lestari. "Aku punya kenalan yang ulang tahunnya bulan ini, namanya Siti. Aku mau kasih hadiah tapi tidak sempat ketemu langsung. Kamu bisa titipkan?" Lestari tidak curiga apapun. "Bisa. Emang kamu kenal Siti dari mana?" "Teman lama," jawab Anissa sambil tersenyum. "Sudah lama tidak ketemu, makanya mau kasih sesuatu yang bagus." Anissa menyerahkan sebuah kalung emas dengan kemasan yang rapi dan sebotol parfum mahal yang sudah ia ritualkan sebelumnya dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan untuk Hasan. Lestari menerima titipan itu tanpa curiga apapun dan menyerahkannya kepada Siti di pertemuan arisan berikutnya. Kabar tentang Siti sampai ke telinga Anissa tidak sampai seminggu setelah itu. Siti meninggal dalam kecelakaan. Mobilnya menabrak pembatas jalan dalam perjalanan pulang dari tempat hiburan malam. Malam itu ia memakai kalung emas pemberian yang dititipkan melalui Lestari dan parfum dari botol yang sama. Tidak ada yang selamat dari mobil itu. Anissa mendengar kabar itu di apartemennya, sendirian, di malam yang sama seperti malam-malam biasanya. Lampu kota masih menyala di luar jendela, dan suara Jakarta yang tidak pernah benar-benar sunyi masih terdengar samar dari balik kaca. Ia berdiri di depan jendela itu cukup lama setelah membaca kabar tersebut, dan ia merasa sesuatu di dalam dadanya yang sudah lama terkunci akhirnya terbuka. 2 nama yang ia sebutkan di dasar kolam keramat itu sudah selesai. Hasan dan Siti sudah tidak ada. Dendam yang bertahun-tahun ia bawa di dalam tubuhnya, yang membuatnya mau melakukan perjalanan ke Gunung Kawi, yang membuatnya menyerahkan 2 nyawa tanpa ragu, sekarang sudah lunas. Kehidupan yang ia jalani terus berjalan dengan ritme yang sama. Uang dari tas kulit tua itu selalu ada setiap kali ia butuhkan. Ia masih pergi ke klub malam, masih menyawer, masih membeli apapun yang ia mau. Tapi lama-lama semua itu terasa seperti kegiatan yang ia lakukan hanya karena sudah terbiasa, bukan karena benar-benar ingin. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang atau kemewahan apapun, dan Anissa mulai merasakannya semakin jelas seiring waktu berjalan. Sekitar setahun setelah kematian Siti, Anissa memutuskan ia butuh sopir pribadi. Kegiatannya yang padat dan mobilitas yang tinggi membuat ia sering terlambat atau kelelahan karena harus mengemudi sendiri di tengah kemacetan Jakarta yang tidak bisa diprediksi. Melalui rekomendasi seseorang yang ia kenal, ia menerima Umar. Umar datang untuk wawancara dengan baju yang rapi tapi sederhana, tidak ada yang berlebihan dari penampilannya. Anissa mewawancarainya singkat di ruang tamu apartemennya, dan yang pertama ia perhatikan adalah cara pria itu bicara, tidak terburu-buru, tidak mencoba terlihat lebih dari yang ia adanya. Dan matanya tidak menyapu ruangan dengan tatapan silau seperti kebanyakan orang yang pertama kali masuk ke apartemen itu. "Kamu pernah kerja sebagai sopir pribadi sebelumnya?" tanya Anissa. "Pernah, 3 tahun untuk keluarga di Kemang," jawab Umar. "Kenapa berhenti?" "Mereka pindah ke luar negeri. Saya tidak ikut karena ada ibu yang harus dijaga di sini." Anissa menatapnya sebentar. "Kamu tidak masalah kerja untuk saya. Jam kerjanya tidak tentu, kadang dini hari baru pulang."
tidak masalah selama saya masih bisa salat di waktunya. Jawab Umar tenang. Anissa diam sebentar lalu mengangguk. Oke, mulai minggu depan. Minggu-minggu pertama Umar bekerja berjalan tanpa banyak percakapan. Anissa naik, menyebutkan tujuan, dan Umar mengantar tanpa banyak bicara. Tapi Anissa mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap kali ia minta dijemput pagi dan waktunya bertepatan dengan waktu subuh, Umar selalu sudah ada di lobi dengan wajah yang segar seperti sudah lama bangun. Ketika Anissa pernah iseng bertanya, Umar menjawab dengan sangat biasa bahwa ia memang selalu bangun sebelum subuh dan tidak pernah melewatkan salatnya. Anissa tidak berkomentar waktu itu, tapi kalimat itu tidak langsung ia lupakan. Suatu malam Anissa pulang dari klub dalam keadaan lelah dan sedikit pusing karena terlalu lama di dalam ruangan yang penuh asap dan musik keras. Di dalam mobil, ia duduk dengan kepala bersandar ke jok dan matanya setengah tertutup. Biasanya ia tidak berbicara apapun dalam perjalanan pulang. Tapi malam itu, entah kenapa mulutnya bergerak duluan sebelum ia mempertimbangkan apakah ia mau bicara atau tidak. "Kamu tidak pernah capek kerja untuk orang seperti aku?" tanya Anissa tanpa membuka mata sepenuhnya. Umar diam sebentar sebelum menjawab. "Maksudnya orang seperti apa?" "Yang hidupnya seperti ini, tiap malam di tempat yang kamu pasti tidak suka." "Itu pilihan ibu, bukan urusan saya untuk suka atau tidak suka," kata Umar. "Kerjaan saya mengantar dan menjemput dengan selamat. Itu yang saya lakukan." Anissa membuka matanya dan menatap punggung kepala Umar dari belakang. "Tapi kamu tidak pernah komentar apapun. Kebanyakan orang yang kenal saya pasti sudah bilang macam-macam." "Komentar saya tidak akan mengubah apapun kalau ibu sendiri belum mau berubah," jawab Umar. Anissa tidak menjawab lagi sampai mereka tiba di apartemen. Tapi kalimat itu ia bawa tidur malam itu dan masih ada di kepalanya waktu ia bangun keesokan paginya. Dari satu percakapan singkat itu, percakapan berikutnya menjadi lebih mudah dimulai. Anissa mulai berbicara kepada Umar tentang banyak hal selama perjalanan. Awalnya hal-hal ringan, tapi lama-lama masuk ke hal yang lebih dalam. Ia bercerita tentang bisnisnya dulu yang hancur, tentang Hasan yang pergi, tentang masa-masa makan nasi dengan garam bersama ibunya. Umar mendengarkan semuanya dengan tenang, tidak memotong, tidak menghakimi, dan tidak memberi komentar yang tidak diminta. Suatu sore dalam perjalanan pulang dari mal, Anissa bercerita cukup panjang tentang bagaimana perasaannya setelah semua yang ia lalui. Waktu ia selesai, Umar tidak langsung berkomentar. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara. "Ibu sudah capek belum?" tanya Umar pelan. "Capek dari apa?" "Dari semua ini. Hidup yang ibu jalani sekarang." Anissa tidak menjawab langsung. Pertanyaan itu tepat sekali mengenai sesuatu yang sudah lama ia hindari untuk ia akui kepada dirinya sendiri. "Entah," jawabnya akhirnya. "Kalau sudah entah, biasanya artinya sudah capek, tapi belum mau mengaku," kata Umar. Anissa menatap jendela mobil dan tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada air yang menggenang di ujung matanya. Perasaan Anissa terhadap Umar tumbuh tanpa ia rencanakan. Bukan karena Umar tampan atau kaya atau memberikan sesuatu yang mahal kepadanya, tapi karena Umar adalah satu-satunya orang dalam bertahun-tahun ini yang duduk bersamanya tanpa agenda apapun, yang mendengarkannya berbicara bukan karena takut atau karena mau sesuatu darinya. Anissa tidak tahu bagaimana menjelaskan itu kepada siapapun, tapi ia merasakannya setiap kali ia duduk di mobil itu. Mereka menikah siri beberapa bulan setelahnya, dengan prosesi yang sangat sederhana, hanya dihadiri ibunya Anissa dan 2 orang saksi. Umar tidak meminta apapun yang besar dan Anissa tidak merasa perlu membuat perayaan.
Yang penting baginya bukan pestanya. Setelah menikah, Umar mulai dengan sangat pelan membimbing Anisa, bukan dengan cara menggurui atau memaksa, tapi dengan cara yang sangat sederhana. Ia mengajak Anisa salat bersamanya pertama kali hanya dengan kalimat pendek. "Syalat sama saya sekarang ya," kata Umar suatu subuh. Anisa terbangun dari tidurnya dan menatap Umar yang sudah berdiri dengan sajadah di tangannya. Ia mau menolak tapi tidak tahu alasan apa yang cukup kuat untuk diucapkan. Ia bangun, mengambil air wudhu dan salat subuh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tangannya gemetar sedikit waktu mengangkat tangan untuk takbir karena ia sudah lupa kapan terakhir kali ia melakukan ini. Satu salat itu tidak langsung mengubah segalanya. Tapi satu itu menjadi dua menjadi tiga, dan perlahan Anisa mulai melakukannya dengan lebih teratur. Gaya hidupnya mulai berubah pelan-pelan. Ia tidak lagi pergi ke klub malam setiap malam, lalu tidak lagi setiap minggu, lalu berhenti sama sekali. Umar tidak pernah melarang secara langsung, ia hanya terus mengajaknya untuk hal-hal yang lain, dan Anisa sendiri yang akhirnya tidak tertarik lagi kembali ke sana. Untuk pertama kalinya sejak ia duduk di dasar kolam keramat Gunung Kawi itu, Anisa merasa hidupnya punya arah yang berbeda, yang lebih tenang dan lebih terasa benar. Tas kulit tua itu masih ada di dalam lemarinya, daunnya masih hijau, tapi ia sudah jarang membukanya. Ia masih kaya, tapi cara ia melihat kekayaan itu sudah tidak sama lagi. Sampai suatu malam, Anisa terbangun dari tidurnya dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Ia duduk tegak di atas kasur, dan ruangan gelap di sekelilingnya terasa berbeda dari biasanya. Lebih berat dan lebih sesak. Matanya sudah cukup menyesuaikan diri dengan gelap untuk melihat bahwa apa yang ada di sudut itu bukan bayangan biasa dan bukan matanya yang salah lihat. Bentuknya jelas, berdiri dengan tinggi yang melebihi ukuran manusia biasa. Dan dari bagian atas kepalanya ada dua tonjolan panjang yang melengkung ke belakang. Anisa tahu persis siapa ini. Ia tidak berteriak dan tidak membangunkan Umar yang tidur di sebelahnya. Ia hanya menatap sosok itu sambil menahan napasnya sendiri. Lalu sosok itu berbicara dengan suara yang sama seperti yang ia dengar di dasar kolam Gunung Kawi bertahun-tahun lalu, datang dari dalam ruangan sekaligus dari dalam kepalanya bersamaan. "Sudah waktunya tumbal ketiga," kata sosok itu. Anisa tidak menjawab langsung. Dadanya terasa seperti ada yang menekan dari dalam. Ia sudah tahu sejak lama bahwa kontrak itu tidak berhenti di dua nama. Ia hanya tidak pernah benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan bahwa tagihan itu akan datang, dan bahwa ia sekarang punya sesuatu yang tidak ingin ia lepaskan. "Siapa?" tanya Anisa. Meski sesuatu di dalam dirinya sudah tahu jawabannya, sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata. Pandangannya bergerak ke arah Umar yang tidur di sebelah Anisa, tenang dan tidak tahu apapun yang sedang terjadi di ruangan yang sama. Anisa menatap wajah suaminya beberapa detik. Umar tidur dengan posisi miring menghadap ke arahnya. Wajahnya sangat tenang, napasnya teratur. Laki-laki yang selama ini tidak meminta apapun darinya selain ia menjadi lebih baik dari kemarin. "Tidak," kata Anisa. Suaranya keluar pelan tapi sangat jelas. Sosok itu tidak bergerak. "Kontrak tidak bisa ditolak sebagiannya. Kamu terima semua atau kamu tanggung sendiri akibatnya." "Aku bilang tidak," ulang Anisa, kali ini sedikit lebih keras dari tadi. "Kalau kamu menolak, nyawamu yang menggantikan." Anisa menatap sosok itu tanpa berkedip. Ia menunggu sesuatu di dalam dirinya untuk muncul, rasa takut mati, rasa ragu, atau setidaknya keinginan untuk menawar. Tapi yang muncul justru kejernihan yang sangat aneh. Ia tahu apa yang harus ia lakukan dan ia tahu itu bukan menyerahkan Umar. "Kalau memang harus begitu, aku hadapi," kata Anisa.
Sosok itu menghilang dari sudut kamar tanpa suara, seperti sesuatu yang dipadamkan. Ruangan kembali gelap biasa dan udara yang tadinya terasa berat perlahan kembali normal. Umar masih tidur tanpa terbangun sama sekali. Anisah duduk di tempat yang sama sampai azan subuh terdengar dari masjid di dekat apartemen mereka, dan baru setelah itu ia menggerakkan tubuhnya. Ia tidak menceritakan kejadian malam itu kepada Umar. Pagi harinya ia bersikap seperti biasa, salat subuh bersama Umar, sarapan bersama, dan menunggu sampai Umar berangkat mengantar keperluan sebelum ia duduk sendirian di ruang tamu dan memikirkan langkah selanjutnya. Hanya ada satu jalan yang ia tahu bisa memutus kontrak ini secara permanen. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Anisah berangkat 2 hari kemudian dengan alasan keperluan bisnis kepada Umar. Suaminya tidak bertanya banyak karena Anisah memang sesekali bepergian untuk urusan usaha kontraktor yang ia kelola bersama mitranya. Ia naik bus sendirian ke Malang, lalu meneruskan perjalanan ke kaki Gunung Kawi dengan kendaraan sewaan. Sang Kuncen masih ada di tempat yang sama. Tubuhnya terlihat lebih tua dari terakhir kali Anisah menemuinya, tapi matanya masih sama tajamnya. Ia menatap Anisah dari kursinya waktu perempuan itu masuk dan tidak terlihat terkejut sama sekali dengan kedatangan ini. "Kamu mau memutus kontrak?" kata Sang Kuncen. Bukan bertanya. "Ya," jawab Anisah. Sang Kuncen diam beberapa saat menatap Anisah dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kamu tahu konsekuensinya, semua yang kamu dapat akan hilang, semua, tidak ada yang tersisa." "Aku tahu, dan ritualnya tidak mudah. 7 hari 7 malam kamu tidak boleh bergerak dari tempat dudukmu. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, kamu tidak boleh bergerak. Kalau kamu bergerak sebelum waktunya selesai, kontrak tidak putus dan kamu kehilangan nyawamu di tempat itu," kata Sang Kuncen dengan suara yang sangat datar, seperti ia sedang menjelaskan aturan sebuah permainan biasa. Anisah mengangguk. "Aku sanggup. Sanggup sekarang mudah diucapkan. Kita lihat di hari ketiga," kata Sang Kuncen pendek. Ritual dimulai malam itu juga. Anisah duduk bersila di bawah pohon dewandaru di tempat yang sama seperti waktu ia bermeditasi 9 tahun lalu. Sang Kuncen membacakan sesuatu di sekelilingnya, lalu pergi masuk ke dalam bangunan dan menutup pintunya. Anisah ditinggal sendirian dalam gelap dengan instruksi yang sangat sederhana dan sangat berat pada saat bersamaan, yaitu tidak bergerak. 2 hari pertama terasa berat secara fisik. Tubuhnya pegal, punggungnya mulai terasa sakit, dan angin malam yang dingin masuk dari sela-sela pohon membuat kulitnya merinding terus-menerus. Tapi belum ada apapun yang luar biasa selain ketidaknyamanan fisik yang wajar. Hari ketiga adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Malam hari ketiga, Anisah melihat sosok berjalan mendekatinya dari kegelapan di ujung jalan setapak. Jalannya pelan dan tidak rata, seperti orang yang kakinya tidak kuat. Waktu sosok itu masuk ke dalam jangkauan cahaya bulan yang lemah, Anisah melihat wajahnya dan perutnya langsung terasa dingin. Itu Hasan, atau sesuatu yang menggunakan wajah Hasan. Wajahnya tidak utuh lagi, ada bagian yang sudah tidak berbentuk sempurna. Dan matanya menatap Anisah dengan tatapan yang sangat kosong, tapi mulutnya terus bergerak. "Anisah, tolong aku keluar dari sini. Aku tidak bisa bernapas. Kamu yang bawa aku ke sini, kamu yang harus keluarkan aku." Suaranya persis seperti suara Hasan yang ia ingat, tapi terdengar seperti datang dari tempat yang sangat jauh di bawah tanah. Anisah menatapnya dan tidak bergerak. Tangannya mengepal di atas lututnya, tapi tubuhnya tidak berpindah 1 milimeter pun dari tempat duduknya. Sosok itu terus bicara selama hampir 1 jam sebelum akhirnya menghilang. Malam berikutnya lebih banyak yang datang.
Kuntilanak berdiri di antara pohon-pohon di kejauhan dengan rambutnya yang panjang menutupi wajah. Bergerak sangat pelan mendekati Anissa satu langkah setiap beberapa menit. Genderuwo dengan tubuh besar dan berbau menyengat berdiri tepat di belakang Anissa cukup lama, sampai Anissa bisa merasakan sesuatu seperti napas panas di belakang tengkuknya. Pocong melompat-lompat di sekeliling tempat duduknya dengan suara gedebuk yang terdengar sangat nyata di tanah yang lembab. Anissa tidak menutup matanya, tidak menutupi telinganya, dan tidak bergerak. Tapi semua itu masih bisa ia tahan. Yang tidak bisa ia tahan dengan mudah datang pada hari ke-6. Malam hari ke-6, Anissa melihat anaknya. Bukan bayangan samar, tapi terlihat sangat jelas, anak kecil dengan wajah yang ia kenali, meski ia tidak pernah benar-benar sempat melihat wajah itu dalam keadaan hidup dan sehat. Anak itu berdiri beberapa langkah di depannya dengan wajah yang sangat pucat, hampir tidak ada warna di kulitnya, dan tubuhnya terlihat sangat lemah, seperti tidak punya tenaga untuk berdiri. Matanya menatap Anissa, dan bibirnya bergerak. Ibu, sakit sekali. Suaranya sangat kecil dan sangat lemah, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang hampir tidak punya tenaga. Ibu kesini, tolong aku bu, badanku sakit. Anak itu mulai menangis dengan suara yang sangat lemah, dan tubuhnya perlahan merosot ke tanah seperti orang yang kehabisan tenaga. Anissa melihat warna di wajah anaknya semakin memudar setiap detiknya, seperti ada sesuatu yang terus mengambil dari dalam tubuh anak itu. Tangan Anissa gemetar di atas lututnya. Seluruh tubuhnya ingin berdiri dan berlari ke arah anak itu. Ia menggertakkan giginya sekuat yang ia bisa dan memaksa punggungnya tetap tegak di tempat duduknya. Air matanya turun tanpa suara, dan ia membiarkannya turun karena menahan tangis akan menguras terlalu banyak tenaga yang ia butuhkan untuk tetap diam. Siang hari ke-7 terasa sangat panjang. Matahari bergerak sangat lambat di langit, dan Anissa mengikutinya dari tempat duduknya di bawah pohon dewandaru tanpa bisa melakukan apapun selain menunggu. Tubuhnya sudah tidak terasa sakit seperti hari-hari sebelumnya. Sudah melewati ambang batas rasa sakit, dan sekarang hanya terasa mati rasa dari pinggang ke bawah. Ia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak, tapi ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Malam ke-7 turun dengan sangat pelan. Langit di atas Gunung Kawi gelap tanpa bulan, dan anginnya lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Anissa duduk di tempat yang sama dan menunggu. Ia tidak tahu apakah malam ini akan ada penampakan lagi yang lebih berat dari malam sebelumnya, dan ia mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, tidak ada yang datang. 1 jam berlalu, dan tidak ada suara apapun selain angin dan suara malam yang biasa. 2 jam berlalu, dan tidak ada sosok yang muncul dari kegelapan. Anissa tetap tidak bergerak karena ia tidak mau mengambil risiko bahwa ini adalah jeda dan bukan akhir. Ia menunggu terus sampai langit di ufuk timur mulai memperlihatkan warna yang sangat tipis, pertanda subuh akan datang. Lalu sesuatu terjadi di hadapannya. Daun dewandaru yang selama 9 tahun ia simpan di dalam lipatan kain di dalam tasnya. Daun yang selalu hijau segar bahkan setelah bertahun-tahun seperti baru saja dipetik, tiba-tiba berubah. Perubahannya tidak bertahap. Dalam waktu kurang dari semenit, warnanya berubah dari hijau tua menjadi kuning kusam, lalu coklat, lalu menghitam di tepinya sambil melengkung ke dalam, dan akhirnya layu sepenuhnya di atas tanah di hadapan Anissa dengan permukaan yang sudah berkerut dan berbau seperti daun yang sudah membusuk berminggu-minggu. Anissa menatap daun itu cukup lama.
Lalu dari dalam bangunan kecil di kejauhan, Sang Kuncen keluar dan berjalan mendekatinya dengan langkah yang sangat pelan karena usianya. Ia berdiri di hadapan Anisah dan melihat daun yang sudah hitam dan layu itu di tanah. "Selesai," kata Sang Kuncen. Anisah menghembuskan napas panjang. Panjang sekali seperti napas yang sudah ia tahan selama 7 hari. "Selesai," ulangnya pelan. "Kamu boleh berdiri sekarang." Anisah mencoba menggerakkan kakinya dan tidak bisa langsung. Setelah 7 hari tidak bergerak, seluruh sendi di tubuh bagian bawahnya terasa seperti sudah berkarat. Sang Kuncen tidak membantu, ia hanya berdiri dan menunggu. Perlahan Anisah meluruskan kedua kakinya, menahan rasa nyeri yang luar biasa. Waktu darah kembali mengalir ke bagian tubuh yang terlalu lama, tidak bergerak, dan dengan perlahan ia berdiri. Ia harus berpegangan pada batang pohon dewandaru beberapa saat sebelum tubuhnya cukup stabil untuk berdiri sendiri. "Kamu tahu apa yang akan terjadi sekarang?" kata Sang Kuncen. "Tahu," jawab Anisah, "semuanya akan hilang. Tidak ada yang bisa diselamatkan." Anisah mengangguk. "Aku tahu." Sang Kuncen menatapnya beberapa detik lagi, lalu berbalik dan masuk kembali ke dalam bangunannya. Percakapan mereka selesai dan tidak ada yang perlu ditambahkan dari kedua pihak. Anisah pulang ke Jakarta dengan tubuh yang masih sangat lemah. Ia naik kendaraan dengan pegangan yang kuat di setiap perpindahan karena kakinya masih belum sepenuhnya pulih. Di dalam bus, ia duduk diam dan tidak tidur meski badannya sangat membutuhkan istirahat. Pikirannya sudah berlari ke depan, ke apartemen, ke Umar, ke tas kulit tua yang ada di dalam lemari, dan ke semua yang Sang Kuncen bilang akan hilang. Umar menjemputnya di terminal. Wajah suaminya menunjukkan kekhawatiran yang sangat jelas waktu melihat kondisi Anisah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya seperti orang yang sudah sangat lama tidak tidur dengan benar. "Kamu kenapa? Sakit?" tanya Umar langsung waktu Anisah masuk ke mobil. "Tidak sakit, cuman lelah." "Ini bukan lelah biasa, Nis. Kamu pergi 4 hari dan pulang seperti ini." Anisah melihat wajah suaminya dan untuk pertama kalinya ia ingin menceritakan semuanya. Bukan sebagian, tapi semuanya dari awal, tapi belum sekarang. Tubuhnya belum cukup kuat untuk percakapan sepanjang itu. "Nanti aku cerita semuanya. Sekarang aku mau pulang dulu," kata Anisah. Umar tidak bertanya lagi dan menjalankan mobil. Kabar pertama datang malam itu juga waktu Anisah baru saja berbaring di kamar. Teleponnya berbunyi dan suara di seberang adalah Budi, mitranya dalam usaha kontraktor. "Nis, kantornya terbakar semalam. Habis semua, tidak ada yang bisa diselamatkan. Dokumen, peralatan, semua." Anisah diam sebentar. "Ada korban jiwa?" "Tidak ada. Untungnya malam dan tidak ada orang di dalam waktu apinya mulai." "Oke," kata Anisah pendek. "Oke, kamu baik-baik saja? Ini kantor kita, Nis." "Aku baik-baik saja, Bud. Besok kita bicara lagi." Ia menutup telepon dan berbaring kembali. Umar yang duduk di tepi kasur menatapnya dengan wajah yang tidak mengerti. "Kantor terbakar dan kamu biasa saja?" tanya Umar. "Aku sudah tahu ini akan terjadi," jawab Anisah pelan. Umar tidak bertanya lagi malam itu karena ia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebakaran kantor yang sedang Anisah hadapi dan istrinya belum siap membicarakannya. 3 hari kemudian kabar tentang apartemen datang. Seluruh penyewa di gedung apartemen yang Anisah miliki mengajukan pembatalan kontrak secara bersamaan. Alasan mereka berbeda-beda tapi intinya sama. Mereka melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan di dalam gedung itu dan tidak mau tinggal lebih lama. Dalam 1 minggu, gedung itu kosong sepenuhnya dan tidak ada penyewa baru yang mau masuk setelah kabar itu menyebar.
Anisah membuka tas kulit tua yang ada di dalam lemarinya untuk terakhir kalinya. Ia tahu sudah apa yang akan ia temukan di dalamnya, tapi ia tetap ingin melihat sendiri. Isi tas itu sudah berubah sepenuhnya. Tidak ada uang, tidak ada lembaran 100.000 yang biasanya memenuhi tas itu sampai penuh. Yang ada hanya tumpukan daun kering yang rapuh dan mengeluarkan bau seperti tanah basah bercampur sesuatu yang sudah lama membusuk. Beberapa daun hancur menjadi serpihan waktu Anisah menyentuhnya. Ia menutup tas itu dan meletakkannya kembali di dalam lemari. Malam itu Anisah menceritakan semuanya kepada Umar. Dari malam ia duduk di teras belakang rumah ibunya dan bertemu Ratih di tempat karaoke. Dari perjalanan pertama ke Gunung Kawi, dari kolam keramat dan sosok bertanduk, dari 2 nama yang ia sebutkan sebagai tumbal. Dari 9 tahun kekayaan yang tumbuh dari perjanjian itu, sampai ke malam ke-7 di bawah pohon Dewan Daru dan daun yang membusuk di hadapannya. Ia tidak melewatkan satu bagian pun dan tidak memperlunak satu kalimat pun. Umar mendengarkan semuanya tanpa memotong. Wajahnya tidak berubah menjadi marah atau kaget, hanya sangat serius dan sangat diam. Waktu Anisah selesai bicara, ruangan mereka hening cukup lama. "Kamu menyerahkan 2 nyawa," kata Umar akhirnya. Bukan dengan nada menghakimi, hanya menyatakan fakta. "Ya," jawab Anisah, "ia tidak mencari pembelaan. Dan kamu menolak menyerahkan aku." "Ya." Umar mengangguk sangat pelan. Ia menatap lantai beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya kembali. "Sekarang semua sudah hilang. Semua sudah hilang," ulang Anisah. "Kita mulai dari mana?" Anisah menatap wajah suaminya dan menyadari bahwa pertanyaan itu bukan retoris. Umar benar-benar bertanya karena ia sudah memutuskan bahwa ia tidak pergi, bahwa ia masih di sini, dan bahwa kata selanjutnya adalah "kita bukan aku." "Cirebon," kata Anisah, "ibu aku di sana. Kita mulai dari sana." Mereka meninggalkan Jakarta 2 minggu kemudian dengan 1 mobil yang penuh barang bawaan, tapi bukan barang mewah. Pakaian, perlengkapan sehari-hari, dan beberapa dokumen yang masih tersisa. Apartemennya ia serahkan kembali kepada pihak pengelola. Tas kulit tua itu ia tinggalkan di dalam lemari apartemen tanpa dibawa. Ia tidak ingin benda itu ada di dekatnya lebih lama dari yang diperlukan. Rumah yang mereka sewa di Cirebon kecil, jauh lebih kecil dari apartemen Jakarta. Dindingnya berwarna putih yang sudah agak kusam, halamannya sempit, dan suara jalan raya masuk dari balik jendela setiap pagi. Anisah berdiri di depan rumah itu waktu pertama kali tiba dan melihat setiap bagiannya tanpa ekspresi yang bisa dibaca dengan mudah. Umar berdiri di sebelahnya. "Bagaimana?" "Cukup," jawab Anisah, dan ia benar-benar bermaksud itu. Bukan cukup dalam arti terpaksa menerima karena tidak ada pilihan lain, tapi cukup dalam arti bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tahu persis berapa banyak yang ia butuhkan untuk merasa aman, dan jumlah itu ternyata jauh lebih kecil dari yang pernah ia kumpulkan selama 9 tahun. Ibunya yang mendengar suara mobil keluar dari dalam rumah dan membuka pintu dengan wajah yang langsung berubah waktu melihat Anisah berdiri di sana. Perempuan tua itu tidak bertanya apapun, hanya membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan mereka masuk. Anisah melangkah masuk ke dalam rumah ibunya di Cirebon dan untuk pertama kalinya sejak sangat lama, langkahnya tidak membawa beban apapun yang perlu ia sembunyikan dari siapapun. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Asal Horor. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.